Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mereview ulang hasil tanaman cabai saya yang saya tanam langsung di dalam mulsa, teman-teman. Jadi ini merupakan hasilnya. Dalam mulsa ini, lubang seperti ini saya simpan biji cabenya itu sekitar 7 sampai 10 biji cabai. Dan beginilah hasilnya, teman-teman ya, setelah 3 minggu setelah ditanam langsung, ditabur bijinya di lubang-lubang mulsa seperti ini. Alhamdulillah, pada kali ini kita lihat cabai yang tumbuh lumayan banyak, teman-teman ya. Hampir setiap lubang ke sana itu tumbuh semua. Dan ada yang ini saya hitung yang tumbuh itu 7, teman-teman ya. 7 dan tidak bersamaan. Ada yang sudah sekitar 10 cm, ada yang masih kecil seperti ini. Dan ini belum pernah saya pupuk, belum pernah saya kocor, teman-teman ya. Jadi saya memilih metode ini karena saya juga selain uji coba, saya juga berpikir bahwa tanaman cabai seperti ini jika ditanam langsung itu tingkat adaptasinya lebih tinggi karena dia berproses, teman-teman ya, di tempat yang sama lalu tumbuh besar di tempat atau di lubang yang sama. Beda ceritanya dengan yang pindah tanam, itu sifat adaptif atau toleran terhadap penyakitnya itu lebih kurang dan harus diantisipasi dengan beberapa, baik itu fungisida, insektisida. Bahkan banyak yang memakai bakterisida untuk menangani hama, virus, atau kutu-kutuan, bakteri dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat seperti ini dan saya berpikir bahwa tanaman cabai yang ditabela atau ditanam langsung seperti ini lebih adaptif, teman-teman ya, lebih bisa menyesuaikan dirinya sebelum dia tumbuh lebih besar ya. Memang pertumbuhannya dibanding jika ditanam satu-satu itu lebih lambat, teman-teman ya, agak lambat yang ditanam langsung seperti ini dibanding yang di bibit atau disemai satu-satu ya. Gini penampilannya, teman-teman ya. Jadi ini ada sebagian yang sudah saya pindah. Kalaupun misalnya 10 yang tumbuh, dan sini saya lihat meskipun ada yang 10 saya tanam, 7 sampai 10, ada yang tidak sampai 5 yang hidup. Jadi untuk mengantisipasi, saya perbanyak saja dulu ya dalam lubang seperti ini. Ini yang 2 seperti ini sudah saya pindahkan, teman-teman ya, karena ada juga beberapa yang dalam satu mulsanya ini kira-kira ada 45 lubang ke sana ya. Saya kasih jarak 50, sekitar 50, dan panjangnya ke sana itu 2 meter lebih. Yang jelas lubangnya ini sekitar 45 ke sana. Dan yang tumbuh itu sekitar 45 ke sana ya, yang ini 45 ke sana. Dalam satu barisnya 45 ke sana itu atau lajurnya itu yang tumbuh satu persatu, yang mati itu cuma satu persatu saja, teman-teman ya. Kira-kira 1 atau 2 lubang saja yang tumbuh. Nah, itulah yang saya pindahkan. Kemudian yang banyak seperti ini masih bisa dipindahkan di mulsa yang sebelah sana, karena di sebelah sana
saya tetap menggunakan pindah tanam teman-teman ya. Cuman ini ya, selain saya berpikir lebih kuat terhadap terhadap penyakit, saya juga berpikir ini tanamannya sangat simpel juga ya. Sekaligus saya memperbandingkan nantinya, dan kita terus melihat hasilnya ke depan bagaimana teman-temannya, karena ini masih berumur 3 minggu lebih. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau ada pindah tanam kita yang tidak hidup, karena saya lihat di pindah tanam ini memang banyak yang stres ya. Ini tetap saya tabelah kemarin ya. Kalau yang ini saya gunakan dua bedengan atau 4 baris, karena dalam satu bedengan itu cuma ada 2 lajur, dan saya mencoba 4 lajur teman-teman ya dalam 2 bedengan ini. Nah, seperti ini saya cabut tadi, ini bisa langsung saya pindahkan teman-teman ya. Ini tanaman saya ini, yang ini di mulsa ini, dan selanjutnya itu saya memakai sistem pindah tanam. Nah, ini ada yang stres, ini bisa diganti teman-teman ya, bisa diganti. Nah, ini bisa diganti teman-teman ya. Jadi mungkin saya stopkan dulu, nanti saya jeda dulu videonya karena cuma sendiri. Ini teman-teman ya. Jadi selain kita menggunakan itu yang pindah tanam tadi, yang tanam langsung, saya juga memakai ini tanam cabai tanam pindah ya, memakai sistem tanam langsung, dan ini pindah tanam. Nah, ini berfungsi juga kalau ada yang stres, kita bisa memanfaatkan bibit yang di sana. Nah, dia sekalian tumbuh banyak teman-teman ya. Oke. Dan setelah saya praktekkan, saya bandingkan, ini yang pindah tanam ada banyak yang tidak tumbuh dalam satu lubangnya ini dibanding yang di sana yang tanam langsung. Nah, itu satu keunggulan ya. Jadi selain bisa beradaptif, dia juga banyak. Jadi tanaman atau bibit cabai kita itu ada cadangan untuk memindahkan atau menyulam yang belum tumbuh, yang tidak tumbuh. Ini penampilannya teman-teman ya. Ini pindah tanam, ini masih pindah tanam, dan yang ini sudah tabelah ya. Ini beda seminggu dengan yang ini sudah 3 minggu lebih, ini cuma 2 minggu lebih. Dan itulah keunggulannya kita sudah bahas. Selain toleran atau adaptif terhadap penyakit, dia juga menyiapkan kita stok bibit ya. Kalau masalah pertanyaan cara menanamnya, nanti cara menanam atau cara menabur langsung seperti apa, nanti masih ada kosong yang di sana, yang di ujung sana. Saya akan membuatkan video untuk apa-apa saja yang dilakukan saat penanaman langsung cabai seperti ini. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau memberikan masukan, silakan. Mari kita diskusi di kolom komentar Sampel Petani. Dan saya akan terus mengupdate keadaan cabai saya untuk kedepannya. Nanti sekitar 3 hari lagi, karena sekarang kita belum libur, baiknya kita kerja di sawah, kalau di ladang. Kalau hari libur kita mulailah dari pagi. Saya akan memberikan pupuk kocor pada tanaman cabai yang ini, yang pindah tanam langsung teman-teman ya.
Mungkin itu saja review dan perbandingan cabai antara tanam langsung dan pindah tanam. Mungkin sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.